Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib, kita masih di dalam penjelasan atau membaca tentang dalil-dalil yang menetapkan, dalil-dalil yang nyata lagi lugas di dalam menetapkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada dalil yang kelima. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam yaquluna li umamihim. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka mengatakan kepada umat-umat mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada bagi kalian ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini wal makna ubudullaha wahdah. Maka maknanya adalah sembahlah oleh kalian Allah saja. Li'annahul khaliqur raziqul mudabbiru li jami'il umuri. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang mengatur segala urusan. Wa ma siwahu makhluqun mudabbarun, dan adapun yang selain Allah itu adalah makhluk yang diciptakan, mudabbarun yang diatur. Laisa lahu minal amri syai'un, tidak sedikit pun mereka selain Allah memiliki kekuasaan, ya, memiliki kekuasaan, ya. Ini dinukilkan oleh beliau dari Taisirul Kalimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalil yang keenam yang menetapkan tentang at-tauhid. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan tidaklah yang mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, memurnikan agamanya kepadanya. Kemudian dalil yang ketujuh. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah katakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, sesungguhnya inilah salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku itu untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, yang dengan demikianlah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah yang paling pertama berserah diri. Disebutkan di sini, amarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyakula lil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada orang-orang musyrikin, inna salati wa dhabahi, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku, wa hayati wa ma'atihi fiha, dan kehidupanku dan apa-apa yang Allah datangkan dan berikan kepadaku, wa ma yajrihillahu alayya, dan apa yang Allah Subhanahu alayya, ya, wa ma yajrihillahu alayya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada diriku, wa ma yaqdiru alayya fil jami'i lillahi rabbil alamin, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, wa ma yaqdiru alayya, dan apa-apa yang Allah takdirkan fil jami'i, ya, di dalam seluruhnya, lillahi rabbil alamin, maka seluruhnya itu untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu fil ibadati, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Kama annahu la syarika lahu fil mulki wat tadbiri, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala serikat di dalam kekuasaan dan pengaturan. Wa bidzalika amarani rabbi, yang demikian itulah Rabbku telah memerintahkan kepada diriku. Wa ana awwalu man aqarra, dan aku adalah orang yang paling pertama menetapkan. Wa ad'ana, yang taat. Wa khada'a, yang tunduk. Min hadhil ummati li rabbih, dari kalangan umat ini kepada Rabbnya. Beliau nukilkan perkataan ini dari Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran lil Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita sampai kepada dalil yang ke-8. Di dalil yang ke-8 ini beliau rahimahullahu ta'ala membawakan hadis. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah. Dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada dirinya, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi. Rasul SAW mengatakan, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ya, apa yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya? Ya, qala,
Maka Mu'adz mengatakan, qultu, aku katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, haqqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah di atas hamba-hambanya atau atas hamba-hambanya, agar hamba-hambanya tersebut hanya beribadah kepada dirinya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Summa sara sa'atan, kemudian berjalan sejenak. Summa qal, kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada Mu'adz, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allahi idza fa'aluhu? Ya, wahai Mu'adz, ya, apakah engkau mengetahui apa hak para hamba atas Allah apabila mereka telah melakukan hal tersebut? Qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an, atau man la yusyriku bihi syai'an. Hak para hamba atas Allah adalah Allah tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, dan Al-Imam Muslim. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa hadzal hadisul azimu yubayyinu anna haqqallahi ala ibadihi ay ya'buduhu wahdahu la syarika lahu bima syara'ahu lahum minal ibadati. Hadis ini, hadis yang agung ini menunjukkan atau menjelaskan, yubayyinu, menjelaskan, anna haqqallahi ala ibadihi, bahwasanya hak Allah atas hamba-hambanya adalah ayya'buduhu wahdah, agar hamba-hambanya tersebut mereka beribadah kepada Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi dirinya, bima syara'ahu lahum minal ibadati, dengan apa-apa yang Allah syariatkan, ya, kepada mereka dari ibadah-ibadah. Wala yusyriku ma'ahu ghairahu, dan tidak boleh mereka menyekutukan bersama Allah selainnya. Wa anna haqqal ibadi 'ala Allahi azza wajal, dan sesungguhnya hak para hamba atas Allah azza wajal, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Wala syakka anna haqqal ibadi 'ala Allahi huwa ma wa'adahum bihi minas sawabi, dan tidak diragukan lagi bahwasanya hak hamba atas Allah adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa pahala. Fa haqqun dzalik, atau fa haqqu dzalik, maka pasti demikian. Wa wajaba bi hukmi wa'dihi as-sidqa, dan Allah Subhanahu wa taala pasti, yaitu terkait dengan apa yang Allah janjikan, itu pasti terrealisasi dan pasti benar. Wa qauluhul haq, dan ucapan Allah itu adalah hak. Alladzi la yajuzu alaihi al-kadzibu fil khabar, yang mana tidak mungkin dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala berdusta di dalam mengabarkan. Walal khalfu fil wa'di, dan tidak mungkin Allah itu menyelisihi janjinya. Fahuwa haqqun ja'alahu Allah Subhanahu ala nafsihi tafaddulan wa karama, dan dia adalah hak yang Allah Subhanahu wa taala jadikan atas dirinya sebagai bentuk karunia dan kemuliaan. Fahuwa subhanahu alladzi aujaba ala nafsihi haqqan li ibadihi almu'minina, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kepada dirinya hak bagi hamba-hambanya orang yang beriman. Kama harrama adz-dzulma ala nafsihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Lam yujib dzalika makhluqun alaihi, yang mana para makhluk itu tidak mungkin melakukan itu kepada Allah. Tidak mungkin, maksudnya tidak berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ada suatu ketika mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah, menzalimi diri mereka dengan melakukan kemaksiatan, atau sebagian kaum muslimin jatuh kepada kesyirikan. Wala yuqasu bimakhluqatihi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Bal huwa bihukmi rahmatihi wa adlihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan dan rahmatnya, kataba ala nafsihi rahmah, Allah menuliskan untuk dirinya, atas dirinya rahmat. Wa harrama ala nafsihi adz-dzulma, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Kemudian yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini adalah, ya, berkaitan dengan hadis, yaitu dalil yang ke-9. An Itban ibn Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Itban,
yarfa'uhu ila Nabi SAW, ya, yang hadis ini dimarfu'kan kepada An-Nabi SAW, yaitu sabda Nabi SAW, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, api neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia dengan mengucapkan hal tersebut menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada al-matlabu as-salisu, ya, bagian yang ketiga. Setelah tadi menyebutkan tentang macam-macam atau dalil-dalil yang terkait dengan penetapan ibadah kepada Allah, yaitu tauhid, kita masuk kepada anwa'ut tauhidi, macam-macam dari ketauhidan. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala huwa dhul uluhiyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'ina. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah, yaitu keberhakan untuk diibadahi. Ala khalqihi ajma'in, Allah lah yang memiliki keberhakan untuk diibadahi, ya, kepada atau di atas makhluknya seluruhnya. Fa ifraduhu ta'ala wahdahu bil ibadati kulliha wa ikhlasu ad-dini kullihi lillahi. Maka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja di dalam ibadah seluruhnya dan di dalam mengikhlaskan agama seluruhnya lillah, ini untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Hada huwa tauhidul uluhiyati, yang demikian inilah tauhidul uluhiyah. Wa huwa makna la ilaha illallah, dan dia adalah makna la ilaha illallah. Wa hada at-tauhidu, maka tauhid yang seperti ini yatadammanu jami'a anwa'it tauhidi, maka terkandung di dalamnya seluruh jenis-jenis dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, kita cukupkan. Insyaallah kita sambung kepada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum.